Manusia nih kalau jahat, bejat, iblis pun terkejut. Hah, kata iblis, cemana pergi haji jual babi? Jadi Rabbana hablana, seorang ayah nih berdoa, ya Allah jadikanlah anak keturunanku anak soleh soleha. Mau salam? Oke. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh soleha. Ya Allah jadikanlah anakku anak yang baik. Doa itu tidak mempan ke istri, tidak mempan doa itu ke anak. Tahajudnya abang kakak tidak sampai ke anak. Why? Kenapa? Kenapa doa tertolak? Harta haram. Jangankan haram abang kakak, ingat cerita telur itu enggak? Cerita telur yang saya pernah ceritakan tuh. Di mana tuh? Oh iya. Ini cerita telur tertolak, telur yang balada telur, nih. Kisah telur syubhat. Ya kan, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dia itu ngumpulkan apa? Ngumpulkan orang-orang, suruh rakyatnya suruh kumpulkan telur. Dia ini pemimpin zalim abang kakak. Nah, ini nanti bahas Adia, Andika, saudara nanti di organ pos. Ini wajib, kurikulum wajib di Baitullah Academy. Semua masjid-masjid mitra, pondok-pondok mitra harus ngerti tentang gerakan sadar halal. Inilah sumber masalahnya. Orang hari ini dengan gampangnya berakad-akad dan itu batil akadnya. Telur dari masing-masing rakyat dikumpulkan di masjid. Ya kan, dia kan punya pola tuh. Ada satu kampung kecil, itu kalau ada utusan dari Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini, didoakan langsung meninggal. Didoakan apa gitu, pokoknya tidak bisa macam-macam. Jadi kampung ini kuat sekali. Si Hajjaj ini berpikir, gimana cara ngerusak kampung ini ya? Dia dapat ide, dapat ilham, ya kan, dapat ide dari setan. Kumpulkan telur. Telur dikumpulkan, lalu telur itu dibikin syubhat. Caranya, orang-orang tadi misalnya masing-masing bawa telur satu-satu, kumpulkan di masjid. Lalu ketika saya, enggak jadi, yaudah ambil aja telurnya. Masing-masing ngambil telur masing-masing. Akhirnya ketukarlah telur itu. Telur itu barang halal atau haram? Status telurnya jadi apa? Jadi syubhat telur itu. Karena misalnya Ustaz Adam ngambil telurnya telur ayam ya, bukan telurnya, hati-hati pikiran itu. Telurnya Bang Heri ngambil telurnya Bang Banjir bingung ngambil telur siapa, misal gitu kan. Akhirnya tak betul loh dia. Telur ayam loh, ini saya ngomongkan telur ayam. Bergeserlah telur itu. Akhirnya telurnya jadi telur syubhat. Apa yang terjadi abang kakak? Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi mengirim utusannya yang zalim untuk menghancurkan kampung itu. Dan terjadilah. Mereka berdoa, kok enggak mati ya? Kemarin kita doa seminggu ya mati dah nih utusannya. Kita doa apa aja ini? Ini nanti kurikulum wajib 1 tahun ke depan. Berhati-hatilah abang kakak, umat muslim muslimat, dengan apa yang kita makan. Banyak-banyak kita baca doa sebelum kita makan, terutama makanan-makanan dari luar. Antum tahu? Kemarin saya dapat update lagi terbaru. Statusnya, nah inilah saya tak suka label-label itu tuh. Saya terus terang tidak setuju dengan status-status ini. Karena bagi saya itu mencacati Islam. Cuma karena udah wes kadung di negeri kita ini udah telanjur. Kalau di Jawa panggilannya kaji, di Indonesia panggilannya Pak Haji. Betapa kesal dan manas tak belawannya saya ketika dengar update-update ada Pak Haji, judulnya Pak Haji. Tidak disebut namanya, hajinya yang ke label ini. Punya bisnis jualan daging. Dan Masya Allah, tabarakallah, daging itu dicampur antara daging sapi dan daging babi. Disimpan di freezer yang sama. Karena untuk membekukan. Kenapa kok jual daging babi? Karena kata mereka
daging babi lebih besar marginnya daripada daging sapi. Pengusaha sudah tidak lagi berpikir surga neraka, pikirnya cuma untung, cuan, margin. Ada yang satu yang lebih hebat lagi. Judulnya juga katanya Pak Haji, beternak babi untuk pergi haji. Mantap? Apalah sekarang nih makin banyak hantu belau. Berat PR. Saya paham kenapa beberapa ulama tuh pengen cepat-cepat mati. Ada beberapa orang yang saya temuin tuh, kayaknya saya pengen cepat-cepat meninggal ya rasanya. Berat, Bas. Saya kan kalau keluar tuh kan cari konten, bukan bikin konten justru. Jalan saya keluar 5 hari saya safar, itu kesempatan saya Iqra. Dan Masya Allah ya, selama saya safar tuh, masjid-masjid yang saya datangin, yang sholat-sholatnya jahar, qadarullah tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan imamnya beda-beda. Dari mana, kok Iqra lagi saya bilang. Pergi pindah masjid mana, saya sholat isya di mana gitu, Iqra lagi. Oh Allah saya bilang. Kalau ndak Iqra ad-duha, andalan betul. Dari mulai saya di Makkah 1 Ramadan sampai hari ini, ad-duha itu udah berapa puluh kali di masjid-masjid yang beda-beda dengan imam yang lain-lain. Seolah-olah pengen kasih tahu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka saya bilang abang kakak, manusia nih kalau jahat, bejat, iblis pun terkejut. Hah, kata iblis, cemana pergi haji jual babi? Jadi niatnya kan, kalau misalnya datang ketemu misalnya, Ustadz doakan ya, saya mau pergi haji. Bapak bisnis? Ya bisnis, dagang Ustadz. Bergerak di bidang apa? Jual babi. Dan beternak babi. Ternak Pak Rudi. Di sebuah daerah lah. Di malas saya nyebutnya. Gimana Bang Sam? Oke, kita hari ini bilang kita tak nyambung, tak sampai. Anak kita nanti gimana? Faiz gimana nanti? Ame gimana? Gimana tuh Syafiq? Gimana tuh nanti Sauki? Gimana anak-anak kita? Pikir dari sekarang. Kita harus meninggalkan sesuatu. Jadi abang kakak tidak bisa egois, tidak bisa cuma memikirkan diri sendiri ya. Jangan mati konyol abang kakak. Jangan mati-mati bodoh. Jangan cuek. Alah, bukan urusan aku. Aku kan bukan ustadz. Dakwah tuh bukan tanggung jawab ustadz. Nah, nih lihat ayat tadi ya. Kalau kau punya kebaikan, mereka sedih. Kalau kau punya bencana, ditimpa bencana, mereka bergembira. Udah? SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Wa in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru apa? Wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kau sabar kata Allah, maka dan bertakwa itu kan memelihara hubungan baik sama Allah, menjaga hati-hati, ya kan? Hablum minallahnya baik, hablum minannas juga baik. Kita pelihara, kita merasa Allah tuh mengawasi kita, itu takwa kan? Kalau bahasa Indonesianya yang mudah dipahami mungkin waspada gitu lah. Tapi boleh setuju boleh enggak ya, waspada. Kita, oh ada Allah nih ngeliat saya, oh ada Allah nih nyaksikan saya, ada Allah nih yang sedang mencatat, ada CCTV. La yadurrukum kaiduhum syai'a, sedikit pun tipu dayanya, trik. Jadi dunia sosmed yang begitu menyeramkan ini, dunia maksiat, fitnah dan segala macam ini tidak akan membahayakanmu sedikit pun kata Allah, kalau kau tahu kata kuncinya. Inilah pentingnya kita balik ke Quran abang kakak.
Tentu ini pasti kita minoritas, udah pasti minoritas. Nggak mungkin abang kakak yang kayak gini-gini mayoritas itu nggak mungkin. Allah bilang kalau kau sabar. Sekarang definisi sabar apa? Nih catat baik-baik, posting. Sabar dan sholat sebagai penolong. Coba diulang. Apa kata Allah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Apa sabar itu abang kakak? Sabar itu daya tahannya kuat, daya juangnya tangguh, aktif, kreatif, kontrolnya Quran dan hadis, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah.